Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 12 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai 29. Paulus mengingatkan kepada orang-orang Galatia bahwa mereka adalah anak-anak Allah berkat iman akan Yesus Kristus. Bahwa dulu di bawah penghambaan hukum Taurat, sekarang dibebaskan dalam iman akan Yesus Kristus. Sehingga iman itu dinyatakan, hukum Taurat digantikan dengan iman akan Yesus Kristus. Sehingga mereka dibenarkan karena iman. Sedangkan pada bacaan Injil, ketika sedang berbicara, seorang perempuan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus mengatakan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selama seminggu ini Paulus terus mengingatkan kepada orang-orang Galatia bahwa mereka menjadi anak-anak Allah, orang-orang pilihan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kehebatannya, tetapi karena mereka dipilih dan kemudian beriman kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah bukan kebetulan, tetapi dipilih dan kemudian kita menanggapi dalam iman. Sekalipun dipilih tetapi tidak menanggapi, iman itu akan sia-sia. Yesus yang adalah wahyu Allah harus ditanggapi dengan iman yang dikonkretkan dalam hidup sehari-hari. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid dan semua orang yang mendengarkannya. Siapa yang berbahagia? Yesus menegaskan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Menarik, memakai kata memelihara. Kalau dengan memelihara iman, sabda Allah dan kehendaknya, pastilah sabda kehendak akan menghasilkan buah karena dipelihara. Maka rumusan Yesus sangat
punya arti. Siapa yang berbahagia? Mereka yang mendengarkan sabda Allah. Dan kemudian ditambahkan, memeliharanya. Kita masih ingat perumpamaan penabur. Sabda ditaburkan, benih ditaburkan. Namun hanya satu yang memelihara. Yang satu membiarkan dimakan burung. Yang satu tidak punya akar, tidak punya dasar, tidak dipelihara. Yang satu dihimpit dan tidak dipelihara. Semuanya habis, hilang tanpa bekas. Tetapi mereka yang memelihara menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Orang yang tidak memelihara iman, seperti kritikan Yesus kepada para murid dari ketiga Injil sinoptik, ketika mereka diombang-ambingkan ombak, perahunya hampir tenggelam. Menghardik danau, dan kemudian ia mengkritik orang-orang yang tidak memelihara iman dengan 3 kategori. Hei kamu orang yang tidak percaya, mendengar tapi tidak percaya. Hei kamu orang yang kurang percaya, mendengar, beriman tetapi imannya tidak dipelihara, akhirnya kurang percaya. Dan yang terakhir, di manakah iman kepercayaanmu? Iman diterima, namun akhirnya tertelan oleh dunia, orang murtad. Maka rumusan memelihara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pertanyaan untuk kita renungkan. Kita semua sudah mendengar sabda Allah. Tapi persoalannya adalah, sudahkah aku memelihara iman itu dalam hidupku? Memelihara berarti merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan kemudian mewujud nyatakan di dalam hidup yang konkret, sehingga akan menghasilkan buah. Maka mari bersama-sama kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah dan beriman karena sabda-sabdanya. Kita pelihara sabda itu. Dan kemudian kita wujud nyatakan di dalam kehidupan yang nyata. Semoga akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Karena kita mendengarkan sabda dan kehendak-Nya, memelihara dalam hati, dan kemudian mengungkapkan dan mewujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Sehingga sabda Allah semakin dikenal oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menjadikan bagi kami peringatan agar kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga memeliharanya sehingga menghasilkan buah-buah yang berlimpah, menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini, dan akhirnya kami semakin pantas disebut sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang lemah.
Bangkitkanlah bila iman kami jatuh. Doronglah bila iman kami mandek. Agar akhirnya dalam situasi apapun, iman kami terus berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu usahanya agar bisa membantu pertumbuhan ekonominya. Maka bimbing sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup sehat. Agar bila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, dan akhirnya semuanya sehat. Terima kasih untuk perasaan panjenengan dalam mendukung pelayanan gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Semua itu menjadikan sumbangan bagi gereja untuk melaksanakan tugas berutusan, memelihara sabda Allah. Saya tetap mendorong untuk pada bulan Oktober ini terus berdoa rosari setiap hari, baik pribadi, keluarga, lingkungan, maupun gereja. Agar kita semakin mampu meneladani Bunda Maria yang menerima sabda Allah, memelihara dan melaksanakannya. Terima kasih untuk amplop-amplop yang sudah terkumpul. Masih menantikan yang lain. Amplop yang sudah terisi bisa dikembalikan ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan. Atau juga boleh dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Ditunggu sampai akhir bulan. Harapannya kita semakin mampu untuk melaksanakan sabda Allah, yakni berbagi dengan para misionaris dan juga tempat-tempat misi yang jauh yang memerlukan uluran tangan kita. Saya yakin umat kudus punya hati yang lapang untuk membantu misionaris. Semoga kita semakin mampu untuk terus berbagi dengan berbagai orang yang membutuhkan dengan cara kita masing-masing. Sehingga akhirnya banyak orang tetap mengalami cinta kasih Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.